Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi bagaimana kita lihat bahwasannya Pak Anies Baswedan ini relawannya dan pendukungnya sangat militansi sekali, sangat powerful sekali dalam mensosialisasikan, dalam memperkenalkan Pak Anies Baswedan ke penjuru negeri, ke pelosok-pelosok tanah air, dan ke desa-desa itu. Bahkan khususnya di Jawa Tengah kemarin kawan-kawan, itu per desa bahkan setiap dusun itu sudah ada posko relawannya Pak Anies di sana. Begitupun dengan di bagian Sulawesi sana, di Sulawesi juga demikian, bahwasanya Sulawesi saat ini tengah fokus memenangkan Pak Anies Baswedan karena kita ketahui bahwa sekarang Sulawesi itu kan selalu mengikuti Pak JK itu kan. Jadi Sulawesi dimanapun Pak JK berada, maka dari itu Sulawesi pasti selalu melihat Pak JK karena sejauh ini Pak JK itu panutan bagi orang-orang Sulawesi. Sehingga kemudian dimanapun Pak JK berada, maka disitulah Sulawesi akan memberikan suaranya. Sekarang Pak JK berada di kubu Anies Baswedan kawan-kawan. Ya, sehingga muncullah sebuah naluri bahwasanya relawan itu meyakini Pak Anies Baswedan bisa bawa Indonesia lebih maju di mata dunia. Bahkan di salah satu relawan juga yakin bahwasanya Pak Anies Baswedan bisa bawa Indonesia masuk 5 negara berpengaruh di dunia itu. Nah, bagaimana kemudian bisa militansi relawan yang menggerakkan mereka semua ini karena mereka yakin bahwasanya Pak Anies bisa membawa Indonesia jauh, berbicara banyak ke depan itu. Nah, coba kita ulas bagian ini kawan-kawan, coba kita kaji lebih dalam lagi. Relawan meyakini Pak Anies Baswedan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi di dunia itu. Bahkan diyakini Pak Anies bisa bawa Indonesia masuk ke dalam 5 negara besar dalam yang berpengaruh di dunia itu, termasuk dari segi ekonomi. Nah, hal ini disampaikan koordinator Sahabat Anies Internasional Robi Nurhadi pada diskusi bertajuk Visi Internasional Anies Baswedan yang diselenggarakan secara virtual pada minggu kemarin kawan-kawan. Menurutnya, isu internasional dewasa kini sudah kini bukan hanya menjadi isu kalangan elit, tapi juga menjadi isu publik. Isu internasional juga menjadi penting untuk menjadi visi pemimpin Republik Indonesia selanjutnya, sebab warga negara Indonesia tersebar di berbagai penjuru dunia. Nah, Indonesia di era Pak Anies memungkinkan tidak lagi sebagai kelompok yang mengekor saja, tapi akan menjadi yang berpengaruh dari dekat dengan siapapun negara pengendali atau bahkan menjadi negara pengendali itu. Seperti itu ucap dari Pak Robi itu. Nah, tim Anies mengaku KTT G20 kemarin di Bali tahun lalu telah mempengaruhi posisi Indonesia dengan sangat baik. Akan tetapi, ia meyakini di era Anies Baswedan memungkinkan bagi Indonesia untuk masuk dalam 5 negara dari sisi ekonomi maupun pengaruhnya. Itu. Pak Robi mengatakan Indonesia di era Pak Anies kelak akan memastikan tidak lagi hanya melakukan pendekatan secara umum, tapi juga tentang iklim itu. Ini bermakna bahwa Indonesia akan melakukan suatu pendekatan yang baru yang disebut dengan pendekatan lingkungan katanya. Nah, menurutnya ini menjadi kabar baik sebab jika hanya melakukan pendekatan keamanan akan membuat situasi selalu tegang, genting, bahkan memicu terjadinya perang itu. Atau jika hanya melakukan pendekatan kesejahteraan, menurutnya invasi dan perdagangan bukan hanya sekedar untung dan rugi katanya. Jadi harus dipastikan bahwa keamanan, kedamaian, keseimbangan lingkungan itu terjaga. Seperti itu ucap dari Pak Robi tersebut. Nah, ini yang menarik kawan-kawan mengenai sentuhan di dunia internasional. Kemarin juga selain Pak Anies, Pak Prabowo juga melakukan hal demikian. Pak Prabowo dengan misinya untuk mendamaikan Rusia dan Ukraina kemarin
itu sangat keren juga di diskusinya itu di PBB kemarin, bahwasanya proposal perdamaian Pak Prabowo itu masuk di Ukraina, meskipun pada awalnya ditolak karena Pak Prabowo dikatakan sebagai pesuruh dari Rusia atau orangnya Rusia, tetapi Pak Prabowo dengan tegas mengatakan bahwa beliau di Asia itu, kita ini di Asia itu mengenai masalah perang dan invasi kita lebih berpengalaman, katanya. Pak Prabowo dengan tegas, dengan lugas, dan dengan bijaksana menerangkan hal tersebut. Jadi selain atau siapapun yang terpilih ke depan, Pak Prabowo ataupun Pak Anies, saya pikir mampu ataupun memperlihatkan Indonesia di kancah internasional ke depannya. Pak Anies pun demikian. Kita tahu Pak Anies bagaimana sepak terjangnya di dunia internasional. Pak Anies itu di London kemarin, universitas, saya lupa universitasnya, tetapi beliau menjadi tamu kehormatan di universitas tersebut itu, dan menjadi guru besar di sana, menjadi salah satu atau satu-satunya orang Asia yang berada di sana, menjadi di London tersebut. Nah, saya pikir hal-hal seperti ini tentunya perlu dipertimbangkan untuk memilih pemimpin ke depannya. Bagaimana kemudian pendekatan mereka, bagaimana kemudian langkah-langkah mereka di dunia internasional, mampukah mereka berbicara banyak ataukah tidak gitu. Nah, Pak Anies juga kemarin waktu di Singapura juga sangat meyakinkan penampilan dengan hanya diberikan waktu 2 menit, tetapi sudah bisa menjabarkan seluruh acara dan sudah bisa menjabarkan apa itu Indonesia dan sebagainya itu. Jadi saya pikir Pak Anies sudah dikenal di dunia internasional bahwasanya beliau adalah calon pemimpin yang kelak bisa membawa Indonesia berbicara banyak di mata dunia, tidak sekedar dalam segi ekonomi, tetapi juga bisa berpengaruh di dunia internasional. Bahkan para relawannya mengatakan dengan Pak Anies itu Indonesia bisa masuk 5 negara berpengaruh di dunia itu. Nah, akankah demikian, bagaimana kemudian dengan Pak Prabowo? Pak Prabowo dengan posisinya sekarang sebagai Menteri Pertahanan itu, saya pikir kerjanya sangat bagus. Kemarin juga sempat diakui di kancah internasional bahwasanya Pak Prabowo ini juga keren sekali ketika kemudian di dialog dalam pertemuan untuk setiap Menteri Pertahanan dunia itu, Pak Prabowo bisa dikenal di wilayah itu, sudah bisa memperlihatkan bagaimana kemudian ketegasan Indonesia dalam menghadapi situasi yang pelik. Saya pikir Pak Prabowo poinnya di situ sangat keren sekali. Nah, bagaimana dengan Ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo sejauh ini, Pak Ganjar sejauh ini kita belum melihat bagaimana persentase Pak Ganjar di kancah internasional, karena kan kita tidak pernah lihat Pak Ganjar keluar dan tidak pernah ada pembicaraan Pak Ganjar dikenal dan berada di diskusi internasional, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kemudian ketika di zaman Pak Anies, ketika kemudian Pak Anies menjadi presiden, mampukah kemudian Pak Anies membawa Indonesia lebih maju dan lebih terlihat di mata dunia dan bisa memasukkan Indonesia dalam 5 negara berpengaruh di dunia? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.